konsumsi untuk negara rakyat, negara rakyat untuk konsumsi. Tapi yang dikemas di swalayan itu kita impor. Semua itu campur. Lihat. Mereka itu harus bekerja, harus berpikir 24 jam dan ketersediaannya itu tidak boleh berhenti Pak, industri ini. Nah, kelemahan garam kita biar kita ingat Pak, garam kita itu kan tergantung kepada alam. Hanya 4 sampai 5 bulan saja kita berproduksi. Ya, hanya kalau ada matahari kan. Kalau di sana kan kebetulan garam itu sayur kita itu memang garam tambang. Karena memang garam sudah 3 tahun ke depan ini kan, jadi garam itu dikerupuk gitu kan. Nah, kalau kita memang masih tahu bulan ini ambil, setelah itu lahannya juga dipakai untuk tambang, ya kan? Nah, itu yang satu itu kita. Lalu yang kedua lagi Pak, jadi Bapak tuh kalau mungkin juga kita nanti geser sedikit ininya pemanfaatan garam lokal itu hanya untuk aneka pangan sebentar itu aneka pangannya. Jadi biar Bapak ini juga dapat informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Jadi tidak ada yang kita bohongi gitu, tidak ada yang kita memang kita juga masa mau rakyat kita itu susah Pak ya. Daripada kita bikin bantuan apa lebih baik kalau Bapak punya ekonominya bisa menghasilkan lebih baik, lebih sejahtera lebih baik dari untuk program itu gitu kan. Nah, ini kalau lihat presentasinya Pak ya kan 70-80% itu diambil. Ini memang kita nggak sama sekali nggak siapa Pak ini Pak yang 18 kita yang rame-rame itu yang 18,55 ini aja Pak. Yang selalu kita ramaikan itu kenapa susu Singa, Sukalki Mega, Sumatera, Unicef, Hitam, semua di sini lah. Saltindo, apa lagi itu? Pokoknya semua ini 18,5%. Itu aja jatah mereka yang 440.000, 443. Nah itu pun Pak, tujuan mereka itu diperuntukkan untuk garam-garam industri yang seperti Ajinomoto, Indomie, ya Pak ya. Jadi memang garam itu bukan dipakai hanya untuk konsumsi, tapi memang untuk ekspor Pak, untuk ekspor dan produk-produk ekspor dia. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pergi haji atau sekarang keluar, Indomie kita ada di sana. Kalau kita ada mengisi. Ya Pak, sebelumnya saya tanya. Apa? Kalau kita itu tidak impor garam, ada berapa perusahaan yang tidak bisa jalan? Yang pertama itu yang nomor 1 Pak, ini yang pertama itu yang tidak bisa jalan nomor 1. Oh itu sama sekali kalau dia kita stok yang nomor 1 itu Pak. Dan dia ada 400 turunan yang saya sampaikan tadi, segala sabun, segala plastik, pipa. Sebentar Pak, kalau impor garam berapa rakyat yang akan menderita? Oleh impor garam Pak. Berapa rakyat yang akan menderita? Jadi kan pelaku usaha di garam itu kalau menurut catatan kami kurang lebih 19.000 keluarga Pak. Saya tidak melarang impor dan tidaknya Pak, saya hanya tanya karena Bapak ini tahu mengenai garam. Ya. Kalau garam itu tidak melakukan impor, karena ada suatu pabrik yang tidak bisa menggunakan garam lokal, harus menggunakan garam impor. Nah, itu apa semua pabrik yang harus menggunakan garam impor? Kan hanya sebagian. Iya sebagian. Ya teman itu tadi Pak. Hanya sebagian. Dan lagi kan usul Pak ya, ada sebagian 30% untuk dimasukkan ke pulau rakyat itu dicampur garam industri apakah bisa? Tolong pikirkan rakyat yang kecilnya. Ya itu ini Pak. ini Pak jadi solusinya Pak. Makanya kita si Ardi nanti orang Iya, industri Pak. Pak Ilnya, orang industri itu kita harapkan memang si Ardi itu gimana bisa nggak dia itu dari kemana Pak? Saya kebetulan bukan ahli kimia Pak. Kalau saya ahli kimia, bapak-bapak kalau ada ahli kimia yang anak-anaknya ahli kimia, coba bawa ke sana. Gue memang ada argumentasi memang SDAP-nya itu. Pak sebenarnya dia ini menggunakan ini bisa ya sebenarnya. Kalau ada ahli kimianya. Pak, sebetulnya kalau masalah penelitian itu dari dulu sudah tahu Pak, karena sekarang ini hanya dijadikan formalitas saja, hanya dijadikan syarat. Semuanya ini begini syarat, kita sudah rapat, setelah rapat impor masuk. 3 tahun sebelumnya kayak gitu semuanya Pak. Sudah mengadakan pertemuan dengan petani gini-gini, cek tahu-tahunya impor masuk. Sekarang ini Pak cuma 1 Pak. Tadi aja dari PT Garam sudah diterangkan. PT Garam itu sekarang ada stok yang bisa memenuhi untuk kebutuhan 2020. Lain nanti dari hasil panen 2020. Itu punyanya PT Garam aja Pak. Bukan dari petani. Itu dari PT Garam. Semua. Semua itu juga yang termasuk yang terdata. Namanya pendata mesti ada yang lepas. Itu sudah memenuhi Pak.
lain dari yang 2020 yang akan datang. Iya Pak. Nah, Jadi kalau impor, berbicara untuk impor 2021, saya no comment Pak. Kalau masalah di 2020 ini masih ada bicara impor, saya nggak ngerti Pak. Apa petani itu harus ramai ke bawah biar presiden dengar? Nggak ngerti. Apa presiden itu nggak tahu kalau ada petani garam yang sekarang sedang menjerit? Saya juga nggak tahu. Apa di mana informasi yang putus itu saya juga nggak tahu itu Pak. Apa memang datanya ke atas itu yang dirubah dari biru jadi merah, dari merah jadi biru, nggak ngerti aku. Atau siapa yang jadi pelaku ini saya juga nggak ngerti. Tapi kalau bisa itu Pak ya, kalau bisa memang titiknya itu ya impor itu janganlah dulu. Bukan saja ngasih, jangan dulu lah gitu. Pak ya, kita jadikan masukan Pak ya. Ya. Oke Pak, ini kajian Pak, tapi yang lain juga. Apa Pak yang lainnya punya? Maaf Pak ya, Ya. itu petani di bawah itu Pak sudah stres sekarang Pak. Ya. Stres. Kami minta tanggung jawabnya sebagai pemerintah rakyat itu, rakyat itu apa tanggung jawabnya sebagai pemerintah? Masa nggak bisa tanggung jawab Pak? Apa gunanya ada negara itu? Ya itu sudah menjerit, kalau bisa sampai turun ke bawah langsung Pak. Ini udah turun Pak. Anda coba bapaknya aja sama Asia, anaknya sampai ke sekolah, modal negara ini Pak. Tolong jangan sampai kita kebijakan, jangan sampai tutup mata yang menjadi di bawah itu Pak. Tolong kami pikir. Ya, jadi kami tahu Pak ya. Ya, tolong Pak. Kami doakan Pak kami akan Bapak ini kesini dalam rangka apa Pak? Mau melihat stok. Ya, stop. Kegiatan Ya, Bapak ini Pak. sudah 3 kalinya sekarang Pak. Yang pertama sudah dilakukan lihat stok, setelah itu impor, kuota impor datang. Yang kedua juga begitu. Ada dari Dinas Kelautan juga, dari BPS juga ada. Cuma waktu itu IB nggak ikut. Datang ke sini, setelah sampean pulang, kuota impor datang lagi. Sekarang diulangi lagi. Jadi kedatangan Bapak ke sini itu hanya ingin mendata berapa, impornya datang lagi. Itu yang disampaikan Bapak itu bohong. Bohong yang disampaikan Bapak itu. Kami tahu itu sudah terbaca Pak. Gitu loh. Ya, kami terima Pak ini ya, nanti Pak masuk Bapak ya. Ya jangan nanti terima toh Pak. Percuma kalau gitu. Stop impor sekarang. Ini IB, Malik IB. Jangan bilang asosiasi, bilang IB gitu. Rekayasa aja itu. Malik IB. Tolong disampaikan, impor harus disampaikan kepada gubernur. Gubernur tidak tahu provinsi Jawa Timur itu. Sementara ini pabrik Betul. Dari tadi pertemuan ini seakan-akan menghipnotis kita Ya. agar impor itu terjadi. Nah, 2.900.000 itu seakan-akan bukan bersaing garam rakyat. Itu Sudah, matikan aja dulu, Pak. Pak, matikan aja. tadi Pak. Matikan aja. Percuma pertemuan ini. Kami hanya dibohongi. Kalau sudah lihat stok seperti tadi yang disampaikan PT Garam, Bapak masih mengajukan impor lagi. Mau dikemanakan ini? Bukan rakyat kasar Pak, tapi kalau nggak keras nggak didengar Pak. Maaf, bukan rakyat nggak sopan. Sebentar. Bukan. Mungkin begini ya. Pak Tony kesini ini kan mau menyerap aspirasi di bawah. Keadaan masyarakat di bawah itu seperti apa? Maling semua. Ya sebentar. Saya bicara sebentar. Kenyataannya Pak, memang kita di bawah ini sangat sulit. Untuk turun garap musim ini saja kita sudah ragu. Kalau harganya masih seperti kemarin, kita nggak bisa untuk produksi. Nah sekarang persetan semua dengan impor. Nah sekarang kita ini dari pemerintah itu bagaimana solusi yang ditawarkan? Apakah kita tahun depan ini tidak usah produksi garam sama sekali karena stoknya banyak? Kan Pak Tony tadi bilang yang bisa diserap hanya 30-40%. Nah ini pemerintah harus jujur. Kalian tidak bisa buat garam karena garam kalian tidak laku. Kalian stop produksi. Kalian saya ganti untuk produksi apa? Nah, seperti di Amerika, Pak. Itu karena kesadaran untuk menggunakan rokok itu sudah tinggi di sana, jadi petani tembakaunya disuruh berhenti. Kau berhenti buat tembakau, masa depannya suram. Buatlah
pertanyaan lain. Ini ada Pak. Nah kalau seperti ini, memang udah 3 tahun Pak Tony ya. Setiap dari kementerian, kebetulan Pak Tony kan baru 2 tahun ini. Iya. Kan, ya kan Menko PRK berarti kan. Sudah, gini. Bapak tadi kan ngomong dong, garam impor itu industri kan ya? Ya, kan ngomong gitu ya. Garam impor itu industri. Coba Bapak lihat, garam yang ada di swalayan itu, yang untuk dapur itu garam impor itu. Kamu lihat itu. Bilangnya konsumsi untuk garam rakyat, garam rakyat untuk konsumsi. Tapi yang dikemas di swalayan itu garam impor itu. Impor semua itu, campur. Lihat. Begitu. Perindustrian sama izin balik semua itu. Ngomong fakta apa adanya itu. Coba data dari mana 65% penyerapan? Dari mana datanya? Sudah Pak, biar petani tidak begitu marah terus. Anggaplah pertemuan ini sudah selesai. Intinya bukan saya mengusir Bapak. Intinya survei Bapak ke bawah melihat stok garam, bukan stok garam yang Bapak jumpai. Tapi petani garam yang mengamuk karena garam melimpah, petani ngamuk karena harganya murah, tidak ada yang beli. Lagi ngomong Itulah. lagi. Jadi Bapak naik ke atas bukan bawa stok garam. Amarah petani, bukan stok garam lagi. Kalau Bapak masih ngasih stok garam, acuannya impor. Karena kebutuhan garam. Kalau masalah stok garam jangan diragukan lagi, Pak. PT Garam sudah siap. PT Garam itu siap, Pak, untuk melayani itu, Pak. Jadi kalau ini tetap jalan ya, buat ini hanya pelengkap untuk niat saya solar. Pertemuan sama masyarakat, survei, bahan di bawah, ada cukup, nanti impor datang. Itu dia. Selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu, Pak. Ini sudah 3 kalinya, Pak. Gitu. Jadi kalau mainnya menggunakan rumus yang sama, ya tetap Pak ketahuan sama petani. Jadi para pelaku impor kalau memang mau melakukan situasi impor, jangan gunakan kayak gini, gunakan yang lain. Jadi petani nggak tahu. Gitu, Pak. Jadi pertemuan ini udah bubar aja gitu. Udah, bubar. Nggak perlu. Sudah, maaf Pak, saya bukan bentuk Bapak ya. Udah. Ya udah. Udah. Apa aja lah. Udah. Barang